Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi kami di sini ya pada konten kita kali ini bahas terkait dengan hijrah. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan hijrah? Ya, jadi hijrah itu adalah perpindahan atau perubahan seorang baik secara fisik, mental maupun spiritual. Atau yang dimaksud dengan hijrah itu sendiri adalah bagaimana seseorang itu melakukan perubahan karakter dari awal itu memiliki karakter yang buruk dan menjadi karakter yang lebih baik lagi. Contohnya seperti dia misalkan ya awalnya itu nggak sholat, nggak menutup auratnya, nggak pakai kerudung, nggak pakai jilbab, sukanya cerita-cerita yang kotor, itu dia berubah kepada suatu kebaikan. Jadi berubah diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, penjelasannya tadi ya terkait dengan hijrah, itu perubahan seseorang yang dulunya buruk, dia mau ingin menjadi lebih baik. Terus dengan bagaimana orang-orang yang menunda-nunda hijrahnya, orang yang suka dan sering-sering ya menunda hijrah. Bisa jadi karena dia belum memahami bahwa pintunya hijrah itu sendiri gitu ya. Karena orang yang sering melakukan hijrah itu ya memang kesadaran diri mau berubah itu belum ada. Kemudian untuk bukannya kalau orang mau hijrah ya, kalau dia suka menunda, tentu saja ditanyakan apa yang membuat dia itu bisa menunda. Apakah karena dia takut nanti dibilang, misalkan dia hijrah sama guru dibilang juga seperti ibu-ibu, ada mungkin seustazah, atau mungkin takut nanti teman-temannya itu jauh kepada dia. Kan yang suka menunda-nunda dirinya untuk berhijrah. Jadi bisa jadi ya orang yang suka menunda hijrah itu adalah orang yang belum memahami akan pentingnya hijrah ya, dan belum memiliki kesadaran diri untuk mau berubah ya, menjadi berubah lebih baik lagi ya. Kadang ada mungkin dalam dirinya itu rasa takut ya ketika hijrah. Saya takut nanti saya dibilang ibu-ibu kalau saya pakai kerudung, pakai gamis, nanti teman-teman saya yang dulu itu banyak kemudian yang kurang jadi sedikit gitu ya. Nama hijrah kan begitu, pasti ada gitu ya. Kemudian tahapan hijrah itu kan ketika kita hijrah kan banyak sekali ya, mungkin ujian ya Allah berikan kepada kita itu apalagi kita mau dekat kepada Allah kan itu. Dan memang kalau misalkan dia suka menunda, saya cuma satu pertanyaan yang memang itu yang wajib untuk ditanya kepada dirinya gitu. Kalau kamu mau menunda hijrah, kita tidak tahu kematian itu akan datang pada kita, dan kita itu diambil nyawa kita oleh Allah SWT. Jadi kalau misalkan Allah sudah kasih kesempatan untuk berhijrah, hijrahlah sekarang gitu ya. Hijrahlah sekarang, jangan menunda, karena kamu akan rugi sendiri. Gitu. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, mungkin seringnya orang-orang kemudian mengabaikan hijrah. Jadi saya mau tanyakan, sepenting apa sih hijrah itu? Oke. Jadi hijrah itu ya sangat penting ya, sangat penting karena hijrah itu adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalkan kita tidak hijrah untuk memperbaiki diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, belum tentu kita akan selamat di dunia dan juga akhirat. Maka butuhnya tadi memperbaiki diri. Dan hijrah itu penting sekali gitu ya bagi seseorang. Karena kita hidup di dunia ini kan yang kita cari apa? Yaitu bagaimana kita mencari doa Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk meraih doa Allah, untuk mendapat rahmatnya Allah, maka ada bentuk ikhtiar dalam diri kita. Misalkan kita melakukan amal perbuatan lebih baik gitu ya, mungkin saja sholat, bersedekah, atau melakukan amar ma'ruf nahi munkar kepada siapapun, atau kepada lingkungan keluarga kita, teman-teman kita, bahkan penguasa. Itu sangat penting. Mungkin itu basic pentingnya hijrah. Ini pertanyaan terakhir ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana sih kita berhijrah dan tetap istiqomah? Ya, Masya Allah, terima kasih atas pertanyaannya ya. Bagaimana cara kita hijrah ya, sehingga kita juga bisa istiqomah. Jadi untuk berhijrah itu kemudian ada beberapa cara tergantung pada konteks juga ya, konteksnya baik itu secara fisik maupun secara spiritual.
Kalau secara fisik itu misalkan kita awalnya tinggal di lingkungan yang sangat buruk, orang-orang buruk, orang-orang selalu melakukan kejahatan, yang tidak kemudian mengajak kita dalam kebaikan, susukan kebaikan, kita hijrah. Namanya hijrah tempat ya. Misalkan kita tinggal, kalau untuk mahasiswa-mahasiswa itu kan, misalkan dia tinggalnya di kos-kosan yang campuran, misalkan antar laki-laki dan juga perempuan. Dan di situ bagi dia tuh kurang baik, maka intinya dia harus hijrah, pindah tempat. Itu hijrah secara fisik ya. Kalau hijrah secara spiritual adalah bagaimana kemudian dia memperbaiki dirinya lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana caranya sebenarnya istiqomah? Ya, supaya kita bisa istiqomah, cara itu banyak sekali. Yang pertama adalah kita perbaiki niat kita dulu nih. Niat kita. Kita hijrahnya karena siapa? Apakah karena Allah atau mungkin karena manusia? Gitu ya. Dan pentingnya kita nih ya hijrahnya niatnya karena Allah gitu ya. Karena ketika hijrah niatnya karena Allah, insya Allah pahala itu mengalir kepada kita. Ya, yang pertama adalah lingkungannya harus perlu dilihat, kemudian teman-temannya juga harus cari teman-teman yang baik, yang selalu kemudian memberikan apa ya, nasihat kepada kita ketika kita salah, menegur kita, itu sangat penting gitu ya. Lingkungan yang juga sahabat, jadi pilih sahabat yang baik ya, jangan asal memilih sahabat itu. Jadi pentingnya untuk memilih sahabat yang lebih baik. Kemudian sibukkan diri kita untuk selalu melakukan hal kebaikan. Misalkan kita dalam sehari itu, saya ambil aja baca buku, intinya kita baca buku, kemudian supaya bisa ikut buku yang terkait dengan ilmu Islami ya, terkait sejarah Rasulullah atau yang membangkitkan diri kita tuh sehingga kita lebih dekat kepada Allah sehingga takut untuk berbuat dosa gitu ya. Kemudian selain membaca buku, tuntunan juga sangat penting gitu ya, sehingga kita bisa istiqomah. Misalkan gini, kalau kita membuka HP gitu ya, nonton hal yang tidak buruk itu mengurangi gitu ya, mengurangi diri kita untuk lebih baik lagi, bahkan kita akan melakukan hal keburukan gitu, iman kita turun lagi gitu ya. Untuk menaiki iman kita, maka banyak melakukan kebaikan dekat kepada Allah, dan sangat pentingnya mengingat mati sehingga kita untuk berbuat dosa. Mungkin saja Konten kita sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.